guys, it's me again Marcella and welcome back to my channel. Jadi gengs, di episode kali ini aku mau bahas tentang satu kasus yang masih belum terpecahkan ya, lagi-lagi. Dan cerita kali ini berasal dari negeri Sakura sana, dan kasus ini terkenal sebagai kasus pembantaian keluarga Setagaya. So, without further ado, let's get the story started. Kasus ini dinamain sebagai kasus pembantaian keluarga Setagaya sebenarnya karena kejadian ini terjadi di Taman Setagaya, kota Tokyo, Jepang. Tapi sebenarnya nama keluarga yang jadi korban dalam kasus ini adalah keluarga Miyazawa. Jadi aku jelasin dulu supaya kalian gak bingung ya gengs. Nah, keluarga Miyazawa ini terdiri dari 4 anggota keluarga. Mereka adalah Mikio Miyazawa yang merupakan kepala keluarga, ayah suami dari keluarga Miyazawa. Terus ada istrinya yang bernama Yasuko Miyazawa, dan kedua anak mereka yang bernama Niina Miyazawa dan Rei Miyazawa. Nah, di samping itu ternyata adiknya Yasuko ini tinggal sebelahan sama rumah keluarga Miyazawa ini nih gengs. Dan adiknya Yasuko ini tinggal sama ibunda mereka yang bernama Haruko. Nah, jadi kejadian ini berawal di tanggal 31 Desember tahun 2000 pas si Haruko mendatangi rumah anaknya karena dia nggak bisa nelfonin si Yasuko ini selama seharian gengs. Nah, habis itu si Haruko datanglah ke rumah si Yasuko dan sampai di rumah keluarga Miyazawa ini. Nah, si Haruko ini mencoba mengetuk pintu rumah anaknya. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tapi nggak ada yang respon gengs. Dia juga mencoba buat memencet bel rumah keluarga Miyazawa ini, tapi tetap masih nggak ada respon. Nah, feeling si Haruko ini udah nggak enak geng. Wah, pasti ada sesuatu yang nggak beres nih. Soalnya si Yasuko diteleponin nggak jawab-jawab, bahkan udah didatangin ke rumahnya pun nggak ada yang respon, nggak ada yang bukain pintu. Akhirnya Haruko pun mengeluarkan senjata rahasia khas emak-emak nih gengs, yaitu kunci cadangan. Karena biasanya orang tua tuh kan pasti nyimpan kunci rumah cadangan anaknya, atau dia tahu tempat di mana anaknya biasa nyimpan kunci cadangan, apalagi mereka tinggal sebelahan. Nah, akhirnya si Haruko pun membuka rumah itu pakai kunci cadangan yang dia punya, dan ternyata gengs, pas dia buka rumah itu, ruangannya udah penuh darah semuanya. Dia nemuin ada anaknya yang udah tergeletak gak bernyawa bersama dengan menantu dan cucu-cucunya dia. Si Haruko ini pastinya shock berat dong gengs, dan dia langsung teriak, dia langsung lari ke rumahnya buat manggil adiknya si Yasuko, dan kemudian mereka akhirnya memanggil tim kepolisian buat menyelidiki the crime scene. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, keluarga Miyazawa ini sengaja dibunuh, dan motif itu bukan uang sama sekali gengs. Dan sampai saat ini polisi tuh belum berhasil nemuin siapa pelakunya. Dan kejadian ini pun diduga terjadi di malam sebelumnya, itu tanggal 30 Desember tahun 2000 sekitar jam setengah 12 malam. Polisi mencurigai si pelaku ini masuk lewat jendela lantai 2 secara diam-diam karena ditemukan jejak kaki di bagian bawah jendela tersebut dan adanya bekas-bekas kerusakan di pohon yang terletak di bawah jendela tersebut. Jadi si pelaku ini kayak manjat lewat pohon itu, terus dia naik masuk ke jendela yang ada di lantai 2 kamar rumahnya keluarga Miyazawa. Nah, jadi ternyata jendela itu tuh nyambung ke kamarnya si Rei yang merupakan anak bungsu dari keluarga Miyazawa yang saat itu masih berusia 6 tahun. Karena kejadiannya juga malam banget, pastinya si Rei saat itu lagi tidur dong ya. Dan sedihnya, si bungsu ini jadi korban pertama si pelaku keji ini gengs. Si Rei dibunuh dengan cara dicekik lehernya oleh si pelaku sampai si Rei gak bisa bernafas lagi, dan akhirnya dia meninggal dunia karena kehabisan oksigen. Nah, korban kedua dari kasus ini adalah Mikio Miyazawa, sang ayah, sang kepala keluarga, dan si suami. Sebenarnya pas saat kejadian si Mikio ini lagi ada di ruang studinya yang terletak di lantai 1, tapi ia langsung bergegas ke kamarnya Rei karena ia mendengar sesuatu berisik, hal-hal yang mencurigakan yang terjadi di lantai 2, tepatnya di kamar si Rei ini. Pasti feeling seorang ayah kuat banget sih ya gengs ya. Apalagi kayak denger suara berisik, ribut-ribut, pasti dia langsung ngeh.
Nah, pas dia masuk ke kamar si Ray, si Mikio ini langsung bertatap muka sama si pelaku. Dan mereka sempat berantem gitu, gengs. Karena si pelaku pasti kaget juga ya, dan si Mikio pun pasti refleks ngelihat orang asing yang tiba-tiba ada di rumahnya. Dan apalagi di kamar anaknya sendiri, dia pasti refleks pengen nunjuk gitu ya kan. Nah, mereka ini terus berantem sampai keluar dari kamar si Ray, sampai berantem di atas tangga, gengs. Dan ternyata si pelaku ini udah bawa senjata tajam, yaitu pisau sashimi. Iya, pisau sashimi. Jadi pisau itu tuh khusus didesain buat motong daging sashimi. Jadi bentuk pisaunya tuh panjang banget, gengs, kayak gini. Nah, pas si Mikio sama si pelaku ini berantem, si Mikio ini kan pastinya melukai si pelaku, entah dia tinju, entah dia dorong, entah dia apa. Dan si pelaku jadinya marah, dia geram, dan akhirnya dia ngeluarin senjatanya ini, yaitu pisau sashimi itu, gengs. Dan abis itu dia tusukin dong ke kepalanya si Mikio, sampai si pisaunya tuh patah di dalam kepalanya si Mikio. Dan tahu nggak, gengs, dia masih ambil dong itu patahannya sebagai senjatanya dia. Gila gak sih? Yang pasti namanya tulang tengkorak kan keras ya, gengs. Apalagi ditusuk pakai pisau, mungkin dia kayak nanclep di dalam gitu, terus pas dicabut lagi kan pastinya susah. Dan akhirnya Mikio pun harus tewas karena tikaman dari pisau tersebut, dan tubuhnya tergeletak jatuh hingga lantai dasar di bawah tangga. Sehabis itu, si pelaku ini melanjutkan misinya yang tidak lain tidak bukan menghabisi dua anggota keluarga lainnya, yaitu Yasuko Miyazawa dan Niina Miyazawa. Nah, pas saat itu, si Yasuko sama si Niina ini lagi tidur bareng di kamar mereka yang terletak di lantai 3, gengs. Nah, awalnya si pelaku ini menyerang mereka menggunakan pisau sashimi yang udah patah itu. Tapi ternyata masih nggak mempan karena pastinya ya udah nggak berfungsi, udah nggak tajam lagi ya kan, gengs. Dan akhirnya si pelaku lari ke dapur rumah keluarga Miyazawa yang terletak di lantai 2 buat ngambil pisau dapur, dan akhirnya si Yasuko sama si Ina dibunuh menggunakan pisau tersebut. Tapi gila sih, gengs, tragis banget sih. Nah, yang paling wownya dong, gengs, sehabis si pelaku ini melakukan kegiatan sadisnya itu, dia masih leha-leha dong di rumah keluarga Miyazawa sekitar 2-10 jam gitu, bayangin. Dia masih sempet dong ngambil kotak P3K buat ngobatin luka-lukanya yang pasti akibat abis dia berantem, akibat perlawanan dari keluarga Miyazawa. Terus dia masih sempat-sempatnya dong buka kulkas, dia minum teh barley di dalam situ, dia makan melon, dan makan es krim dari kulkasnya keluarga Miyazawa. Nah, fakta lainnya, gengs, ternyata infonya di dalam kulkas itu ada sekitar 10 kaleng bir, tapi nggak diminum sama si pelaku. Dan ini mengindikasikan bahwa si pelaku ini tidak minum minuman beralkohol. Nah, sehabis itu, si pelaku ini masuk ke ruang studinya si Mikio dan menggunakan komputernya Mikio buat browsing-browsing internet. Kebayang gak sih, gengs, dia internetan gitu terus sambil makan es krim, udah kayak santuy banget, kayak nggak ada rasa bersalah, kayak nggak ada rasa takut ya kan hidupnya. Abis ngebunuh 4 orang sekaligus gitu, gengs, ya how come? Bener-bener psikopat kayaknya ini orang ya kan. Nah, abis itu dia muterin rumahnya keluarga Miyazawa, terus dia bukain dompet-dompet keluarga Miyazawa, dia hambur-hamburin itu ID-ID-nya, KTP, SIM, kartu-kartu kredit, pokoknya jadinya berhamburan di rumah itu, gengs. Dan yang lebih iunya lagi, gengs, si pelaku ini masih sempet BAB di toilet kamar mandi keluarga Miyazawa, dan dia nggak flush dong, dia nggak sebor bekas BAB-nya itu. Dan polisi mengungkap dari hasil fesesnya dia, dari T4I-nya dia itu, yang udah diselidikin sama polisi, si pelaku ini abis makan kacang ijo dan something yang mengandung wijen. Dan dari situ polisi curiga bahwa pelaku ini tipikal anak-anak rumahan, anak mami gitu, gengs, yang suka makan makanan rumahan. Nah, sehabis itu si pelaku ini masih sempat dong, gengs, tiduran di sofa rumahnya keluarga Miyazawa, which is obviously dikelilingin sama mayat-mayat yang habis dia bunuh. Si pelaku juga ternyata masih sempat ganti baju dan ninggalin baju bekasnya dia di rumah tersebut yang pastinya udah penuh sama darah ya kan, gengs.
Nah, kalau dilihat dari tingkahnya yang cukup berani buat ninggalin banyak barangnya dia di dalam keluarga rumah Miyazawa itu, which is yang bisa jadi barang bukti jelas gitu, yang bisa diselidiki sama polisi, dia benar-benar kayak fearless, gak punya rasa takut sama sekali. Apa dia berasal dari keluarga yang powerful? Polisi juga sudah berhasil mengecek DNA yang ditemukan dari darah si pelaku ini, dan infonya golongan darahnya itu golongan darah A, gengs. Tapi polisi nggak berhasil menemukan DNA yang cocok dengan DNA-nya si pelaku, gengs. Jadi nggak masuk di database-nya warga Jepang gitu. Hasil penyelidikan polisi juga bilang bahwa kalau dilihat dari sampel darahnya, pelaku ini merupakan orang blasteran Eropa Asia, berjenis kelamin laki-laki yang tinggi badannya itu sekitar 170 cm, bukan kidal, dan lahirnya itu sekitar tahun 1965 sampai 1985, yang mungkin sekitar umur 20-30 tahunan ya, gengs. Dan infonya si pelaku ini punya tubuh yang atletis. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kesaksian-kesaksian dari warga yang merujuk ke orang-orang yang dicurigai sebagai pelakunya nih, gengs. Jadi, rumahnya keluarga Miyazawa ini kan terletak dekat banget sama Setagaya Park atau Taman Setagaya, which is terdapat tempat buat main skateboard. Yang pasti namanya kalau udah anak-anak skater ngumpul, yang namanya bising-bising berisik kan pasti ada ya, gengs. Nah, ternyata si Mikio Miyazawa ini pernah merasa terganggu sama para skater yang suka berisik ini, gengs. Dan infonya beberapa hari sebelum kejadian, si Mikio sama anak para skater ini sempat berantem dan adu mulut. Nah, saksi lainnya juga bilang bahwa dia sempat lihat si Mikio ini beradu mulut sama anggota Bosozoku, yang mana merupakan grup atau geng motor khas anak muda Jepang gitu, gengs. Dan kalau dihubungin sama ciri-ciri si pelaku yang didapat sama polisi, penampilan atau outfitnya si pelaku ini benar-benar anak skater banget pokoknya, gengs. Dia pakai sneakers, terus tas pinggang berwarna hijau, pakai topi, shawl, jaket musim dingin, sarung tangan hitam, dan juga dia bawa sapu tangan hitam pada saat itu. Polisi juga nemuin dari jejak-jejak yang tertinggal di TKP, dan polisi curiga bahwa si pelaku ini memakai satu parfum, dimana brand parfum ini tuh merupakan brand yang banyak dipakai oleh para skaters. Menurut kalian, apakah pelakunya merupakan salah satu dari anak skaters? Nah, ada kesaksian lainnya juga, gengs. Jadi di tanggal 31 Desember tahun 2000, sekitar 6 jam setelah polisi sampai TKP, atau sekitar 7 jam setelah pelaku kabur dari rumah tersebut, infonya sempat ada satu pria yang datang ke stasiun Tobuniko yang jaraknya itu sekitar 120 km dari TKP, dan dia sempat minta bantuan dari pegawai medis stasiun tersebut buat obatin luka dia yang diakibatkan oleh tikaman pisau. Nah, menurut pegawai stasiun tersebut, pria itu tuh berumur sekitar 30 tahunan, dan dia saat itu pakai jaket musim dingin berwarna hitam dan celana jeans. Dan luka akibat tikaman pisaunya tuh katanya cukup parah karena sampai tulang dalamnya tuh kelihatan. Si pegawai stasiun ini pun sempat nanya, gengs, nama pria itu siapa dan lukanya tuh diakibatkan karena apa. Tapi si pria itu enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si pegawai stasiun ini. Dan sehabis diobatin, si pria ini pergi entah kemana. Beberapa kesaksian lainnya juga sempat bilang, ada orang yang mirip di daerah sini, ada yang mirip si pelaku di daerah situ. Tapi sampai saat ini si pelaku ini belum berhasil ditangkap, gengs. Bahkan tim kepolisian Tokyo menawarkan sejumlah uang yang cukup besar, yaitu sekitar 20 juta yen atau sekitar 2,8 miliar rupiah buat siapapun yang berhasil menemukan pelaku tersebut. Fakta lainnya, gengs, kasus ini tuh udah melibatkan sekitar 246.000 penyelidik, 40 petugas kepolisian yang kerja full time khusus buat nyelidikin kasus ini, dan 12.545 bukti yang udah terkumpul. Tapi sampai saat ini si pelaku belum berhasil ditemukan dan ditangkap, gengs. Ya, yang pasti kita terus berdoa aja semoga yang terbaik yang terjadi, pelakunya cepat ditangkap, dan yang pasti karma does exist ya, gengs. Ya, yang pasti semoga kejadian kayak gini tuh jangan sampai terjadi lagi ya, gengs ya, karena kalau ngebayangin itu anak-anak kecil dibunuh, ya ampun, nggak ada salah, nggak ada apa, tega banget gitu ya kan. Dan apalagi motif dari pembunuhan itu masih nggak jelas gitu, karena bukan uang juga yang pasti.
apa dendam atau apa juga masih belum jelas diselidikin sama tim kepolisian, karena pelakunya belum berhasil ditangkap. Jadi belum bisa diwawancara kenapa sih lu bunuh keluarga ini dengan secara tragisnya gitu ya kan. Yang pasti kita juga terus berdoa buat keluarga Miyazawa supaya arwahnya tenang, diterima di sisi Yang Maha Kuasa, amal ibadahnya diterima, dosa-dosanya diampuni. Dan buat keluarga Miyazawa yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan dan ketabahan yang luar biasa ya gengs. So itu gengs pembahasan aku mengenai kasus pembantaian keluarga Setagaya yang terjadi di tahun 2000, yang bahkan sampai saat ini pelakunya belum berhasil ditemukan dan masih jadi misteri bahkan setelah 20 tahun penyelidikan. Semoga kalian suka dengan pembahasan aku kali ini, dan jangan lupa klik thumbs up dan juga share sebanyak-banyaknya ke siapapun yang kalian kenal, baik itu teman, sahabat, pacar, mantan, keluarga, guru, pokoknya semua yang kalian kenal, dan juga share ke sosial media yang kalian punya supaya nggak cuman kalian aja yang tahu tentang kasus ini. Aku juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah nyempetin buat nonton video ini dan mampir ke channel aku, subscribe juga channel aku, dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. So see you guys in the next video, bye bye.